warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi himpunan, yaitu materi kardinalitas himpunan, himpunan semesta, himpunan kosong, dan diagram Venn. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, untuk pembahasan yang pertama kita akan belajar tentang kardinalitas himpunan. Apa sih yang dimaksud dengan kardinalitas himpunan? Atau mungkin kalian sudah tahu apa ya kardinalitas himpunan itu? Oke. Kardinalitas himpunan merupakan banyaknya anggota suatu himpunan yang berbeda dan disimbolkan dengan NA. Biasanya untuk menunjukkan banyaknya anggota suatu himpunan itu disimbolkan dengan NA, dan itulah yang dinamakan dengan kardinalitas himpunan. Contoh, saya punya suatu himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa sih banyaknya anggota? Oh, ada 5. Berarti bisa dituliskan kardinalitas himpunannya atau NA-nya sama dengan 5. Kemudian, contoh yang kedua, saya punya suatu himpunan B, anggotanya itu adalah Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Karena banyaknya anggota ada 4, maka bisa dituliskan NB-nya atau banyaknya anggota himpunan B itu sama dengan 4. Contoh yang ketiga, suatu himpunan P adalah X, di mana X nilainya kurang dari sama dengan 10 dan X merupakan anggota bilangan bulat positif. Nah, karena penyajiannya ini dalam bentuk notasi himpunan, maka biar mudah kita daftar dulu anggotanya. Kita sajikan dengan mendaftar anggotanya. Siapa sih suatu bilangan yang nilainya kurang dari sama dengan 10 dan merupakan bilangan bulat positif? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kalau sudah didaftar, ada berapa banyaknya anggota himpunan P? Oh, ada 10, sehingga bisa ditulis NP sama dengan 10. Nah, sampai sini sudah mengerti ya? Sudah paham? Mudah sekali. Kalau sudah paham, sekarang coba kalian cari kardinalitas himpunan dari 5 contoh himpunan yang kalian cari pada minggu kemarin di tugas 2 kemarin. Nanti jawabannya kalian tulis di buku matematika seperti biasa, kemudian kalian kirimkan jawabannya ke nomor saya atau ke WA saya seperti biasa ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu himpunan semesta. Nah, untuk memahami apa itu himpunan semesta, coba perhatikan ilustrasi berikut. Yunita, Septi, dan Andi adalah 3 orang siswa yang diberi tugas oleh Pak Taufik untuk menuliskan nama siswa yang berawalan huruf tertentu di kelasnya. Yunita diminta menuliskan nama siswa yang berawalan huruf Y, Septi diminta menuliskan nama siswa yang berawalan huruf S, dan Andi diminta untuk menuliskan nama siswa yang berawalan huruf A. Nah, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh ketiga siswa tersebut? Kira-kira apa ya langkah-langkahnya? Oke, kita bisa membuat langkah yang pertama, yaitu memilih nama siswa yang dimulai dengan huruf Y, huruf S, dan huruf A. Pilih dulu aja nama siswa yang dimulai dari huruf Y, huruf S, dan huruf A. Kalau sudah, langkah yang kedua adalah kita kelompokkan nama-nama siswa tersebut. Siapa yang termasuk kelompok huruf Y, siapa yang termasuk nama siswa kelompok huruf S, siapa yang termasuk nama siswa yang dalam kelompok huruf A. Kalau sudah dikelompokkan, langkah yang ketiga, menyajikan himpunan dengan mendaftar anggota. Kenapa harus didaftar? Biar lebih mudah. Nah, di sini kita misalkan himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf Y, itu sebagai himpunan A. Himpunan nama-nama siswa yang dimulai dengan huruf S sebagai himpunan B. Himpunan nama-nama siswa yang dimulai dari huruf A sebagai himpunan C. Kalau kalian perhatikan, baik dimulai dari huruf Y, baik dimulai dari huruf S, baik dimulai dari huruf A, kira-kira ini yang dibahas apa ya? Oh, sama-sama membahas tentang nama semua siswa yang ada di kelas. Sehingga dari sini kita simpulkan bahwa semua yang dibahas atau semesta pembicaraannya adalah himpunan nama semua siswa yang ada di dalam kelas. Nah,
Dari sini dapat disimpulkan bahwa himpunan semesta merupakan himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Dan himpunan semesta itu disimbolkan dengan huruf S besar. Gitu ya. Nah, untuk lebih memahami lagi, coba perhatikan contoh. Tentukan 3 himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan H, yang anggotanya ayam, bebek, angsa, burung, dan penguin. Di sini kita bisa telaah ayam, bebek, angsa, burung, dan penguin. Coba dari segi ciri-ciri fisiknya, itu punya berapa kaki ya? Oh, punya 2 kaki. Sehingga kita bisa tulis himpunan semestanya adalah himpunan hewan berkaki 2. Ya, itu yang pertama. Kemudian apalagi ya semesta dari suatu himpunan H yang terdiri dari ayam, bebek, angsa, burung, dan penguin. Nah, kita telaah lagi. Ayam, bebek, angsa, burung, dan penguin bagaimana ya cara berkembang biaknya? Oh, dengan cara bertelur. Sehingga bisa dituliskan semesta himpunannya atau S-nya sama dengan himpunan hewan bertelur. Itu baru yang kedua. Kemudian yang ketiga, kira-kira ayam, bebek, angsa, burung, dan penguin itu punya sayap apa tidak? Oh, punya. Sehingga bisa dikatakan ayam, bebek, angsa, burung, dan penguin itu merupakan himpunan hewan bersayap. Oleh karena itu, berarti masih banyak sekali himpunan semesta yang mungkin yang bisa dicari dari himpunan H tersebut. Dan kalian nanti bisa mencarinya sendiri, oke? Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang himpunan kosong dan himpunan nol. Oke, nanti kalian dari sini akan paham, akan tahu bahwa kosong dan nol itu merupakan hal yang berbeda. Padahal selama ini kalau kita tahu kosong dan nol itu seperti sama ya, tapi sebenarnya itu berbeda. Nah, untuk memahami apa itu himpunan kosong dan himpunan nol, coba perhatikan ilustrasi berikut. 4 orang siswa, Amin, Bagus, Cecep, dan Dendi memiliki kesempatan sama untuk memenangkan suatu hadiah undian. Agar salah satu dari keempat siswa dipilih secara adil menjadi pemenang, maka panitia memberikan 1 dari 4 pertanyaan tentang himpunan yang tersedia dalam kotak undian. Keempat pertanyaan pada kotak undian itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 1. Yang kedua, menentukan himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Yang ketiga, menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Dan yang keempat, menentukan himpunan bilangan prima yang kurang dari 2. Dari keempat pertanyaan undian hadiah tersebut, pemenangnya adalah siswa yang dapat menemukan paling sedikit 1 anggota himpunan. Nah, setelah pengundian, ternyata Amin mendapatkan pertanyaan nomor 2, Bagus mendapatkan pertanyaan nomor 3, Cecep mendapatkan pertanyaan nomor 1, dan Dendi mendapatkan pertanyaan nomor 4. Nah, dari sini kira-kira siapakah siswa yang memungkinkan menjadi pemenang? Nah, kalian telaah dan berikan alasanmu. Sudah telaah belum? Kalau sudah, yuk kita telaah sama-sama. Di sini dari nomor undian yang pertama, bilangan cacah yang kurang dari 1. Bilangan cacah yang paling kecil itu kan 0, ya kan? Kalau bilangan cacahnya kurang dari 1, berarti kira-kira bilangan cacah mempunyai anggota himpunan apa tidak? Nah, dari sini karena bilangan cacah paling kecil itu 0 dan yang ditanyakan adalah bilangan cacah yang kurang dari 1, maka himpunan yang diperoleh Cecep adalah himpunan yang hanya memiliki anggota 1 saja, yaitu 0. Oke, berarti mempunyai anggota ya, yaitu anggotanya adalah 0. Kemudian yang nomor 2, bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Padahal kalau kita telaah, tidak ada ya bilangan bulat di antara 0 dan 1. Sehingga yang diperoleh Amin, himpunan yang diperoleh Amin adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Kemudian yang ketiga, untuk pertanyaan undian nomor 3 adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Padahal kalau kita tahu, semua bilangan ganjil itu tidak akan habis dibagi 2. Sehingga himpunan yang diperoleh Bagus adalah himpunan yang tidak memiliki
anggota. Kemudian yang nomor 4, bilangan prima yang kurang dari 2. Tidak ada ya bilangan prima yang paling kecil atau lebih kecil dari angka 2, karena bilangan prima yang terkecil itu yang angka 2 itu. Sehingga himpunan yang diperoleh Dendi adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, berdasarkan keterangan tersebut dapat diperoleh bahwa yang memperoleh anggota himpunan tepat 1 itu adalah si Cecep. Dengan demikian Cecep terpilih menjadi pemenang. Sementara Amin, Bagus, dan Dendi tidak menemukan anggota himpunannya. Dan inilah yang disebut dengan himpunan kosong karena tidak ada himpunan. Nah, dari ilustrasi tadi kita dapat simpulkan bahwa himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak mempunyai anggota. Di sini himpunan kosong dinotasikan dengan huruf O tetapi dicoret, atau dapat dinotasikan dengan 2 kurung kurawal ini tanpa ada nilai di dalamnya. Kemudian himpunan 0 merupakan himpunan yang mempunyai 1 anggota. Dia mempunyai 1 anggota, tapi anggotanya itu berupa 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa 0 dan kosong itu merupakan suatu hal yang berbeda. Kalau kosong itu tidak ada anggotanya sama sekali, tidak ada angkanya. Kalau himpunan 0 itu ada angkanya 1, ada anggotanya 1, yaitu angka 0. Sehingga dapat disimpulkan kosong itu tidak sama dengan 0. Nah, kalau setelah kita membahas tentang himpunan kosong dan himpunan 0, kita belajar tentang diagram Venn. Siapa sih penemu diagram Venn? Yang menemukan diagram Venn itu adalah John Venn yang dirilis tahun 1880, di mana beliau membuat diagram Venn dengan tujuan untuk menunjukkan hubungan atau relasi antar himpunan agar lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, karena himpunan itu sangat berkaitan dengan diagram Venn, maka coba kalian perhatikan cara membuat diagram Venn ya. Yang pertama, himpunan semesta biasanya digambarkan dengan bentuk persegi panjang dan di pojok kiri atas. Biasanya ditulis dengan huruf S besar seperti ini. Oke. Setelah itu, langkah yang kedua, setiap himpunan lain yang sedang dibicarakan digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Seperti ini. Setelah kita gambarkan daerah himpunan semestanya berupa persegi atau kotak, kita tuliskan atau untuk menunjukkan himpunan yang sedang dibicarakan biasanya ditulis dalam bentuk lingkaran atau dalam kurva tertutup sederhana. Nah, di sini misalkan adalah himpunan yang dibicarakan adalah himpunan A, maka bentuknya adalah seperti berikut. Kemudian langkah yang ketiga, jika kedua himpunan, contoh misalkan adalah himpunan A dan himpunan B, anggotanya tidak ada yang memiliki kesamaan, maka lingkarannya terpisah. Nah, ini yang pertama untuk anggota himpunan A, dan yang kedua untuk anggota himpunan B. Karena tidak ada kesamaan anggota A maupun anggota B, maka penulisannya atau penggambarannya itu digambar secara terpisah. Nah, nama lain dari bentuk diagram Venn seperti ini adalah himpunan saling lepas. Kemudian yang keempat, jika kedua himpunan, contoh himpunan A dan himpunan B, anggotanya memiliki kesamaan, maka lingkarannya digambarkan secara berpotongan. Nah, seperti ini ya, himpunan A dan himpunan B digambarkan secara berpotongan. Kenapa berpotongan? Yang tengah-tengah itu yang saya kasih tanda panah merupakan penulisan atau tempat untuk anggota yang sama. Contoh yang pertama, diketahui suatu himpunan semesta S-nya 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan A-nya 1, 2, 3. Buatlah menjadi bentuk diagram Venn sesuai dengan langkah atau tips cara membuat diagram Venn tadi. Nah, yang pertama kita gambarkan dulu perseginya atau kotak segi empatnya dengan simbol semestanya di pojok kiri atas. Kemudian kita tunjukkan siapa sih himpunan A-nya 1, 2, 3.
kita tulis dalam bentuk, kita gambarkan dalam bentuk lingkaran 1, 2, 3. Nah, karena semesta pembicaraannya itu terdiri dari angka 1 sampai 5, di dalam himpunan A sudah ada angka 1, 2, dan 3, maka angka 4 dan 5 kita tuliskan di luar himpunan A, tetapi masih di dalam himpunan semesta. Nah, ini sampai sini bisa dipahami ya. Nah, untuk lebih memahami lagi, coba perhatikan contoh yang kedua. Gambarlah himpunan berikut dalam bentuk diagram Venn. Nah, di sini saya mempunyai semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, dan himpunan B-nya 2, 3, 4, 8, 9, dan 10. Kita tuliskan dulu untuk himpunan semestanya dalam bentuk persegi atau kotak. Coba kita telaah dulu. Untuk himpunan A dan himpunan B, adakah yang sama anggotanya? Oh, ada. 2, 3, 4 ada pada himpunan A, ada juga pada himpunan B, sehingga dia mempunyai perpotongan. Kalau mempunyai perpotongan, maka penggambaran himpunan A dan himpunan B juga digambarkan secara berpotongan. Nah, sehingga dari sini untuk anggota yang sama baik di himpunan A maupun di himpunan B kita tuliskan di tengah-tengah dulu 2, 3, 4. Nah, sisanya untuk himpunan A itu siapa? Kalau dia anggotanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, kemudian dalam perpotongan dia lingkaran A dan lingkaran B nya itu sudah dituliskan 2, 3, 4, maka anggota satunya kita tuliskan di dalam himpunan A, tetapi di luar perpotongan himpunan A dan himpunan B nya. Kemudian yang himpunan B, di situ anggotanya adalah 2, 3, 4, 8, 9, dan 10. Karena 2, 3, 4 merupakan perpotongan dengan himpunan A dan sudah dituliskan, maka sisanya 8, 9, 10 kita tuliskan di luar perpotongannya. Nah, dari sini kita kembalikan lagi ke semesta pembicaraannya. Di dalam anggota himpunan A dan himpunan B itu angkanya itu apa saja? 1, 2, 3, 4, 9, 8, dan 10. Lah sisanya di mana? Padahal semestanya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Berarti untuk anggota lain yang termasuk anggota semesta tetapi tidak termasuk himpunan A dan himpunan B, kita tuliskan di luar lingkaran himpunan A dan himpunan B. Berarti 5, 6, dan 7 kita tuliskan di luar himpunan A dan luar himpunan B. Nah, oke, sangat mudah kan? Kalau sudah, sekarang kalian kerjakan tugas ketiga berikut. Pertanyaannya, gambarlah diagram Venn dari keterangan berikut. Yang pertama, diketahui himpunan A himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Dan himpunan semestanya adalah himpunan bilangan ganjil. Nanti kalian gambarkan bagaimana sih bentuk diagram Venn-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, himpunan P sama dengan himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Dan himpunan Q merupakan himpunan bilangan genap yang kurang dari 8. Dengan semestanya bilangan prima. Nah, sama. Pertanyaannya sama, silahkan kalian buat diagram Venn kira-kira bentuknya seperti apa. Nanti jawabannya kalian tulis di buku dan kirim ke WA saya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.